sebelum ada tesis Kiai Imad, politik transnasional itu mengatur hiruk politik negeri ini, mengendalikan basis sosial politik warga masyarakat, terlepas dari asumsi-asumsi yang muncul bahwa mereka mendapatkan pendanaan dari luar negeri, itu langsung diikuti. Gaung itu bergema dan seolah-olah penuh kewibawaan. Tapi setelah ada tesis Kiai Imad, politik transnasional lumpuh. Tidak bergema lagi di negeri ini dan nyaris tidak laku. Hanya sisa-sisa elitnya saja yang punya kiprah karena memang kenal dengan elit politik yang kebetulan didukung oleh masyarakat pribumi, dan akhirnya mereka juga nggak ditinggalkan. Tapi kan hanya nggak representatif terhadap sebuah gerakan politik transnasional. Mereka jadi elit, pejabat teras dalam kepemimpinan Presiden Bapak Prabowo, itu kan representasi pertemanan saja sebenarnya, bukan representasi politik transnasional. Tapi dalam konteks organisasi sudah lumpuh politik transnasional, dan aktivis-aktivisnya kelelahan karena banyak energi yang mereka keluarkan tidak membuahkan hasil. Hasil pilkada kemarin Jawa Barat justru yang didukung oleh masyarakat pribumi. Ada masyarakat kita mengundang Habib untuk memimpin sholawat. Itu persepsinya juga karena suaranya bagus, karena sholawatnya bagus, agen-agen sholawat di beberapa daerah berjalan, masyarakat mudah mengaksesnya. Ya hanya sebatas itu. Nggak ada persepsi masyarakat kita ini mengundang Habib karena mengundang zuriyah Nabi, bukan. Sudah nggak ada. Kalaupun masih ada sholawat yang diundang di beberapa daerah yang di situ notabene vokalisnya adalah Habib, itu dipersepsikan karena memang murni undangan sholawat, membaca sholawat, bukan semata-mata karena tabarukan mengundang cucu Nabi. Beda dengan sebelum adanya tesis Kiai Imad. Para habaib diundang itu memang tabarukan kepada Nabi, sekalian mengundang cucu Nabi. Sekarang persepsi itu sudah nggak ada. Sekarang persepsinya ya mengundang sholawatan dari Habib, karena mungkin suaranya bagus. Mengundang Habib dalam konteks sholawatan, ya mengundang orang yang mau baca sholawat di tengah hajat besar masyarakat kita. Memang luar biasa. Tesis Kiai Imad ini tidak hanya memberikan pengetahuan tentang status nasab Habib, apakah terkonfirmasi ke Nabi atau tidak, kemudian dijawab tidak oleh tesis Kiai Imad. Tidak hanya itu, tapi juga betul-betul membuat sejarah baru persepsi masyarakat Nusantara terkait dengan sosok para habaib. Dan yang menarik, imbasnya itu juga sekaligus mencerahkan masyarakat yang cenderung berada dalam feudalisme agama, cenderung terbebaskan dan tercerahkan. Sehingga feudalisme agama itu sedikit pudar dalam perspektif masyarakat lokal setelah ada tesis Kiai Imad. Ada banyak hal sebenarnya, dan itu bisa saya dapatkan hasil renungan itu dari Rakernas Kresek. Saya menyebutnya sebagai Rakernas Kresek mengukir kebangkitan pribumi. Ini bentuk dari kesuksesan Kiai Haji Imaduddin Utsman. Yang pertama,
tesis yang kemudian di backup oleh grassroots dengan BWLS itu betul-betul mengingatkan kepada masyarakat pribumi untuk tidak meninggalkan budaya Wali Songo dan para kiai yang mendampingi masyarakat selama ini sadar betul setelah muncul tesis Kiai Imad, sadar betul mereka sedang direndahkan sebenarnya oleh para habaib yang dengan terus terang di ceramahnya dengan ungkapan-ungkapan yang menganalogkan dengan nama-nama binatang. Dan sebelum ada tesis Kiai Imad mereka diam-diam aja. Setelah ada tesis Kiai Imad mulai oh ya terasa membangkitkan kesadaran yang tentu didukung dengan edukasi masyarakat akademik atau orang yang mendapatkan simetrisitas antara pandangan dan kesadaran individu dengan tesis yang menegaskan Habib tidak berintisab kepada Nabi. Akhirnya saling yasuddu ba'dun ba'dha, seperti simbiosis mutualisme. Aktivis pembebasan dan pencerahan di tengah masyarakat yang ingin menghapus feudalisme agama bertemu dengan tesis Kiai Imad, akhirnya saling menguatkan di sini. Kemudian tesis Kiai Imad itu juga menghapus anggapan ke-NU-nya itu kalau nggak diorganisasi itu seolah-olah patut dipertanyakan. Oh, tidak begitu. Ternyata ada sosok yang di luar organisasi NU justru bisa dirasakan langsung kontribusi gerakannya terhadap pembebasan dan pencerahan yang itu betul-betul dirasakan warga NU dari orang yang notabene tidak menduduki jabatan secara struktural di lingkungan Nahdlatul Ulama. Jadi kehadiran Kiai Imad tanpa melalui organisasi bisa melakukan gerakan pencerahan itu menginspirasi oleh masyarakat untuk tidak rebutan di struktural, tapi juga bagaimana mendukung struktural, tapi sekaligus jauh yang lebih penting adalah menjaga marwah Nahdlatul Ulama di tengah perkembangan peradaban Nusantara ini yang betul-betul ingin menjaga peribumisasi Wali Songo, Hasanah Nusantara, dan kiai-kiai Jawa. Dan tesis Kiai Imad itu juga membangkitkan pribumi terkait dengan bagaimana membangun kesetaraan sesama warga negara. Oh, dulu itu sakral sekali. Feudalisme agama itu betul-betul mempengaruhi psikologi berpikir masyarakat. Tapi setelah ada tesis Kiai Imad, ada jangankan yang lebih ringan objek kritiknya terkait dengan Habib yang notabene betul-betul seperti tembok besar yang sangat hegemonik, itu bisa ditembus oleh tesis Kiai Imad, apalagi untuk level yang di bawahnya. Sehingga fenomena Gus Miftah terkait dengan es teh itu bagi masyarakat ringan sekali untuk mengkritik Gus Miftah. Yang tembok yang lebih tebal aja bisa gempur efek pembebasan dari pencerahan Kiai Imad, apalagi yang lebih sederhana terkait dengan kasus es teh. Masyarakat bisa langsung frontal keluar dari feudalisme agama, melawan hegemoni dan relasi kuasa yang tidak seimbang, sehingga masyarakat kecil dari kalangan netizen terang-terangan mengkritik Gus Miftah yang notabene sangat tidak elegan dari ungkapan beliau terkait dengan penjual es teh itu. Sekaligus
tesis Kiai Imad ini juga representasi dari kebangkitan santri. Kebangkitan santri akar rumput untuk tidak takut, tidak segan merefleksikan ilmu pengetahuan ketika itu bisa dibuktikan dengan kebenaran hasanah aturos. Kemudian munculnya perlawanan terhadap pembelokan sejarah luar biasa. Tesis efek ini luar biasa, mengembalikan makam leluhur yang diaktualisasikan. Oh, sebelum ada tesis Kiai Imad nggak berani, bahkan banyak masyarakat berbondong-bondong untuk mendapatkan restu identitas makam yang diajukan kepada Habib Lutfi, dan apa yang disampaikan Habib Lutfi semua diterima mentah-mentah oleh masyarakat. Dan ini betul-betul terbendung oleh tesis Kiai Imad. Kemudian melawan politik transnasional, keberanian melawan politik transnasional, strategi politik transnasional itu sangat terbaca oleh masyarakat, dan masyarakat berani untuk membongkar kelicikan politik transnasional itu, termasuk membongkar kehendak kuasa berkedok kemanusiaan misalnya. Karena baik buruk itu kan bisa diukur. Sesuatu yang manusiawi dan tidak manusiawi itu bisa dirasakan orang. Nah, tidak perlu berpendidikan tinggi sudah merasakan. Kalau perbuatan orang itu manusiawi, perbuatan orang itu tidak manusiawi misalnya. Kemudian tesis Kiai Imad mampu membongkar kolonialisme berkedok jubah dan agama. Terasa sekali sekarang ini setelah munculnya tesis Kiai Imad itu ada sisa-sisa kolonialisme yang memang masih berkedok agama, yang memang harus segera dirungkatkan atau segera diberi peringatan secara elegan dan manusiawi untuk menghentikan tipu daya yang terkait dengan jubah dan agama yang dia pakai kedok, sehingga tumbuh kejujuran untuk membangun kesetaraan di lingkungan masyarakat secara luas. Kemudian tesis Kiai Imad ini tentu membangkitkan pribumi untuk melawan relasi kuasa yang tidak seimbang. Apapun upaya-upaya hegemoni membangun relasi kuasa tidak seimbang itu harus dilawan, karena itu bertentangan dengan kewahyuan dan kenabian. Termasuk juga menghapus etika-etika yang tidak sehat, yang tidak mencerminkan local wisdom, kearifan lokal, yang bertentangan dengan kearifan lokal. Misalnya ungkapan goblok, bodoh, dan di hadapan pribumi itu bisa lambat laun terhapus. Perlu diketahui bahwa masyarakat ini sekarang ini sadar betul. Sebenarnya masyarakat pribumi sebelum ada tesis Kiai Imad juga sudah punya kesadaran sivik, kesadaran kewarganegaraan, hak dan harkat martabat kemanusiaan. Tapi tertahan oleh feudalisme agama yang kebetulan sedang dimainkan oleh tokoh-tokoh yang dalam zona aman tradisi atau pola feudalisme agama. Tapi dengan adanya Kiai Imad, sesuatu yang tidak terkira bisa terkira, sesuatu yang tidak disadari adanya hegemoni menjadi titik balik kesadaran untuk menolak hegemoni itu. Itu tesis efek tesis, katakan begitu. Dan masyarakat jadi tahu ungkapan-ungkapan olok-olok, merendahkan, membodoh-bodohkan itu bukan hasanah lokal, bukan hasanah Nusantara. Dan itu mesti harus dihapus dari tradisi keberagaman kita, tradisi keberagaman kita, tradisi keanekaragaman, tradisi kebhinneka tunggal ikaan misalnya. Tesis efek ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Ya, semoga kerja sederhana tesis Kiai Imad yang sangat smart betul-betul bermanfaat untuk Kiai Imad dan bermanfaat untuk kita semuanya, dan kita
menjadi bagian daripada masyarakat yang sadar tentang hak-hak kewarganegaraan kita untuk tetap menjaga, mempertahankan etik universal, yaitu kemanusiaan, keadilan, dan persamaan, betul-betul menjadi hasanah yang memayungi pola perilaku moral kita di lingkungan masyarakat, dan sekaligus menjaga akhlakul karimah, akhlak yang mulia, sehingga negeri ini betul-betul negeri yang kembali kepada karakter luhur, kuat dalam menjaga keberagamaan dan keragaman, serta terus melakukan pengembangan-pengembangan yang mengarah kepada kemajuan bersama, yang bisa dirasakan bersama untuk kehidupan umat manusia, khusus di Nusantara ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.